Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan bahas mengenai soal UTBK 2022 perakiraan. Ini untuk menyambut UTBK gelombang yang kedua. Nah, soal nomor 1, sebuah partikel bermasa M memasuki daerah di antara dua plat sejajar yang berjarak H seperti ditunjukkan gambar. Ketika tepat masuki daerah yang dimaksud, pada T0 jawabannya VO. Partikel tepat di tengah dua plat sejajar dan arah vektor kecepatan awal horizontal. Di antara dua plat tersebut bekerja gaya vertikal ke atas, F sama dengan B kali T, di mana B adalah bilangan tetap yang cukup besar, sehingga menjaga partikel tidak sampai menyentuh plat bawah, tetapi hanya dapat menyentuh plat yang atas. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik terendah? Nah oke, sekarang kita jawab ya. Nah kalau kita lihat, lintasan partikel nanti bagaimana, ini kecepatan awalnya pertama horizontal ya. Nah, nanti karena di sini dia punya berat, berarti ada pengaruh gravitasi. Pertamanya dia akan turun, setelah turun tidak sampai menyentuh plat bawah, terus kemudian naik. Karena di sini akan bekerja gaya F fungsi waktu B kali T, di mana semakin besar waktunya, maka gayanya ini akan semakin besar. Jadi pertama dia turun begini. Nah, semakin lama waktunya maka gaya F ini semakin besar, maka nanti ketika F itu tidak hilang, tetap ada dari waktu ke waktu, nanti setelah turun mencapai titik terbawah, nanti dia akan naik ke atas sehingga nanti menyentuh plat yang atas ini. Jadi dia tidak sampai menyentuh plat bawah. Jadi waktu yang dibutuhkan partikel sejak ditembakkan sampai mencapai titik terendah itu berapa? Kalau di titik terendah tentu saja komponen kecepatan ke arah sumbu Y itu 0 ya, karena dia tidak turun lagi, ya kan? Jadi V-nya di sini sama dengan 0. Nah, oke, perhatikan baik-baik. Di sini diasumsikan bahwa partikel ini selalu dapat percepatan yang arahnya ke atas yang disebabkan oleh gaya F yang besar ini. Karena dikatakan B adalah bilangan tetap yang cukup besar, sehingga menjaga partikel tidak sampai menyentuh plat bawah. Jadi karena F ini besar banget, jadi kita asumsikan percepatannya itu ke atas. Jadi karena F ini besar sekali, sehingga nanti percepatannya mengarah ke arah vektor dari F, begitu ya. Oke, nah kalau kita cari jumlah gaya ke arah sumbu Y, itu adalah M kali AY berdasarkan hukum 2 Newton. Sigma F AY, karena AY kita asumsikan arahnya naik, berarti F sama arah dengan percepatan positif, sedangkan W yang melawan negatif. Nah itu sama dengan M kali AY. Nah, terus kemudian F-nya kita masukkan kan. F-nya tadi B kali T kan. W itu M kali G. Nah, M kali AY yang sebelah kanan. Jadi kalau begitu AY-nya saya dapatkan B per M kali T min G. Ini saya bagi M semuanya ya. Saya bagi M, akhirnya dapat AY seperti ini. Nah, sekarang kalau kita mencari VY, kita main integral aja. VY itu sama dengan VOY plus integral dari 0 sampai T tertentu. Nah, AY kali DT. Nah, begitu kan ya. Jadi kalau begitu, jika kita integralkan apa hasilnya? Tapi VOY-nya itu berapa? Awalnya, ini VO-nya kan mendatar ya. Jadi komponen yang ke arah Y itu tidak ada. Jadi hanya VOX yang ada sebesar VO, VOY-nya nggak ada, 0. Nah, ini saya isi 0. Nah, integralnya dari 0 sampai T, AY-nya tadi B per M kali T min G. Ini saya masukkan sini. Kita integral sekarang. Integralnya hasilnya adalah B per 2M T kuadrat. Ya kan? T di integral itu T kuadrat per 2. Jadi hasilnya seperti ini. G diintegralkan ya jadi GT gitu kan ya. Oke, perhatikan di titik terendah itu kecepatan yang ke arah sumbu Y itu kan 0. Jadi kalau 0 akhirnya dapatnya apa? 0 sama dengan B per 2M kali T kuadrat min GT gitu kan ya. Nah kenapa V-nya 0? Karena ini merupakan titik balik atau titik belok. Jadi kalau di titik belok itu pasti benda diam sesaat ke arah sumbu Y-nya ini ya, V-nya 0. Jadi kita nolkan, akhirnya kita bisa keluarkan T-nya seperti ini ya, T dalam kurung B per 2M kali T min G. Sama aja kan ditulis seperti ini, hukum distributif ini. Nah perhatikan di sini T-nya ada dua harga kan. Yang pertama T-nya 0. Tapi kalau yang dalam kurung ini sama dengan 0, kita peroleh T yang berhubungan dengan BMG. Nah, jadi kalau begitu kita teruskan aja, min G saya pindah ke ruas kiri, jadi G. Nah, BM per 2M kali T di ruas kanan. Jadi kalau begitu, T-nya adalah 2MG dibagi dengan B.
Jadi kalau begitu, waktu sejak ditembakkan sampai dia mencapai titik terendah, tapi tidak sampai menyentuh plat, butuh waktu sebesar 2 mg per B. Jadi kalau begitu, jawaban yang tepat adalah B. Nomor 2, bola elastis pada kedalaman H0 di laut memiliki volume VO dan mendapatkan tekanan PO. Ketika bola itu tenggelam semakin dalam pada kedalaman H, volumenya menjadi V dan mendapatkan tekanan P. Bila modulus Burke bola sama dengan B, maka persamaan yang benar di bawah ini yang mana ya? Nah oke, sekarang perhatikan ya, kita jawab. Ini mula-mula dia tenggelam pada posisi kedalaman H0. Terus kemudian dia tenggelam semakin dalam pada posisi kedalaman H gitu. Sama-sama di sini mendapat tekanan ya. Kalau tekanan di sini PO, di sini tekanannya adalah P. Tekanan di atas pada bola itu pasti lebih kecil daripada tekanan yang di bawah. Karena semakin dalam, tekanan hidrostatis itu semakin besar. Jadi pastilah tekanan di sini P itu lebih besar daripada P0. Nah, karena ditekan, bolanya nanti volumenya akan turun, pasti ya. Modulus Burke itu kan dirumuskan sama dengan min delta P per delta V kali VO. Delta P itu adalah perubahan tekanan yang dialami oleh bola. Delta V itu perubahan volumenya. Perhatikan di sini tekanannya kalau dari posisi 1 ke 2 ini semakin dalam tekanan semakin bertambah. Tapi volumenya sekali lagi berkurang karena bolanya mendapatkan tekanan atau kompresi. Delta P itu berarti tekanan akhir kurangi tekanan awal ya. Jadi tekanan akhir itu di sini, tekanan awal di situ. Jadi P dikurangi PO, delta V berarti perubahan volume. Volume akhir pada kedalaman H dikurangi volume awal pada kedalaman H0. Jadi V dikurangi VO, dikalikan dengan VO, gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut saja di sini. Kalau ini min-nya saya kalikan ke dalam, maka PO-nya bertukar tempat di depan. Nah, sedangkan P-nya di belakang. Jadi PO min P, karena min-nya saya kalikan ke dalam. Sekali lagi ya. Oke, nah sekarang perhatikan di sini ini saya kalikan silang V min VO saya buang ke ruas kiri, B-nya tetap ini di ruas kiri, terus kemudian VO-nya saya buang ke ruas kiri seperti ini, saya tarik ke ruas kiri ya. Nah, sedangkan di ruas kanan tinggal PO min P saja. Nah, terus kemudian B-nya saya taruh di ruas kanan, jadi ini seper ya, jadi per B di sini. Nah, terus kemudian saya bagi V bagi VO, VO bagi VO1 ya kan. Nah, ini tetap ruas kanannya. Akhirnya saya peroleh V per VO, min 1 saya pindah ke ruas kanan jadi plus 1. Nah, sehingga V-nya saya peroleh, VO dikalikan ke ruas kanan, VO kalikan dalam kurung, PO min P per B plus 1. Jadi perhatikan baik-baik di sini bahwa kedalaman ini nggak ngaruh apa-apa ya, karena tekanan yang dialami bola sudah diketahui pada posisi 1 dan 2. Jadi inilah persamaan yang benar. Persamaan ini menyatakan apa ini? V itu adalah volume pada posisi kedalaman H. Kalau VO pada posisi kedalaman HO. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah D. Nomor 3. Gambar di bawah ini menunjukkan hubungan antara simpangan Y dan waktu T dari benda yang bergerak harmonik sederhana. Pada T1 sekon benda memiliki... Mari kita jawab ya. Perhatikan baik-baik di sini yang ditanyakan adalah pada T1 sekon. Kalau ini 0,4, 0,8, ini jaraknya ke sini kan berarti berapa? 0,4 sekon ya. 0,4 sekon, 0,8 ke 1,2 itu 0,4 juga. Ini ke sini kan 0,4. Jadi kalau begitu, kalau ini ke tengah-tengah, ini 0,8 berarti ditambah 0,2. Berarti kan satunya di sini. Ya, 1 detiknya di sini. Di tengah-tengah 0,8 sekon dan 1,2 sekon. Jadi kalau begitu lihat, tarik garis ke atas, ternyata ini ketemu, lah ini 3 cm simpangannya. Nah, simpangan 3 cm itu adalah simpangan yang maksimum, gitu ya. Kalau kita bayangkan begini, anggaplah ini ada benda di ujung pegas, digetarkan. Nah, misalnya ditarik sedikit ke bawah, kemudian dilepas. Dia kan bergetar naik turun gini. Nah, kalau dia bergetar naik turun, amplitudenya kan ini ya, A ini. Jadi kalau dalam grafik sinus ini, amplitudo merupakan tingginya bukit itu kan ya. Karena dia bergetar begini. Nah, seperti itu. Coba saya lengkapi ya ini ya. Nah, seperti itu, bergetar seret, 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 seret. Begitu. Nah, jadi kalau begitu, saya bisa mengatakan pada T1 sekon itu simpangannya 3 cm itu adalah merupakan amplitudo itu, 3 cm. Jadi dia di simpangan terjauh bendanya.
pada saat T1 skon. Nah, kalau mencari EK-nya bagaimana? Kok ada pertanyaan energi kinetik? Energi kinetik itu kan setengah K dalam kurung A kuadrat min Y kuadrat, kan gitu. Tapi Y-nya itu sama dengan amplitudo. Ya, kita masukkan aja, Y-nya kan sama dengan A. Jadi akhirnya A kuadrat. A kuadrat kurangi A kuadrat kan 0. Jadi energi kinetiknya 0. Memang di simpangan terjauh itu energi kinetiknya 0 karena kecepatannya 0. Di simpangan terjauh itu kan benda akan kembali lagi ke posisi awalnya. Jadi setelah simpangan terjauh kan balik lagi gini. Ini merupakan titik balik. Nah, kalau titik balik pasti diam sesaat bendanya. Kalau diam, EK-nya pasti 0. Jadi walaupun tanpa rumus secara logika ya tahu kalau di simpangan terjauh itu kecepatannya 0, EK-nya 0 karena benda akan balik lagi. Atau di simpangan terjauh itu merupakan titik balik dari gerak harmonik ini. Oke, nah kalau EP-nya itu pakai rumus setengah KY kuadrat kan. Tapi simpangannya maksimum. Simpangannya A, jadi Y-nya kita ganti A. Akhirnya setengah K kuadrat kan. Lah kalau setengah K kuadrat itu kan nilainya sama dengan EM, energi mekanik dari getaran. Nah, ini mencapai maksimum berarti EP-nya. Jadi kalau jawaban A energi kinetik getaran sama dengan energi potensialnya ya salah lah. Nah, energi kinetiknya kan 0, EP-nya itu sama dengan EM maksimum. Jadi tidak sama ya. Nah, yang B percepatan minimum dan gaya pemulih minimum. Apa benar? Percepatan dalam getaran itu dirumuskan ini kan ya. Omega kuadrat kali Y. Omega kuadrat tapi Y-nya itu maksimum sama dengan A pada 1 detik ini ya. Jadi kalau begitu dapatnya omega kuadrat kali A itu kan percepatannya maksimum. Jadi kalau dikatakan minimum salah. Gaya pemulih minimum juga salah. Gaya pemulih itu M kali A. Nah, A-nya kan maksimum tadi di T1 detik ya. Jadi M kali A, omega kuadrat kali A berarti. Jadi gayanya M omega kuadrat kali A. Ini merupakan gaya maksimum. Karena percepatannya maksimum. Kalau di sini gaya pemulih minimum ya salah berarti ya. Terus kemudian berikutnya. Kita ingat bahwa EK-nya tadi itu 0. Ya kan, di T1 detik di simpangan terjauh berarti EK-nya 0. EK-nya 0 itu pasti V-nya 0 karena EK itu kan setengah MV kuadrat ya. EK itu setengah MV kuadrat rumusnya. Kalau V-nya 0, EK 0. EK 0, V-nya 0. Nah, kalau V-nya 0 berarti mencapai minimum. Nah, katanya percepatannya maksimum. Betul nggak percepatan maksimum? Betul memang. Jadi percepatan maksimum dan kecepatan getar minimum itu memang benar di T1 skon. Pada kondisi di posisi amplitudo. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah C.